Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qurani di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya, Didi Junaidi, dalam segmen acara Inspirasi Qurani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qurani berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan satu tema tentang apa yang kau sombongkan. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qurani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, sehingga kami bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar Inspirasi Qurani, dan sahabat Inspirasi Qurani tidak tertinggal satu video pun. Baik, sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, mari kita mulai kajian kita tentang apa yang kau sombongkan. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya Dia, yaitu Allah, tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, dari keterangan di atas jelaslah bahwa sombongan, ketakaburan adalah satu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang layak dan patut sombong itu hanya Allah Al-Mutakabbir. Kita lihat bagaimana sejarah dalam Al-Quran dijelaskan tentang orang-orang yang melakukan kesombongan. Ada beberapa tipe manusia yang dia melakukan kesombongan karena apa yang dia miliki. Ada yang sombong karena kekayaan, ada yang sombong karena kekuasaan, ada yang sombong karena ilmu pengetahuan, ada yang sombong karena strata sosial atau status sosialnya. Nah, dengan 3 atau 4 aspek inilah biasanya orang itu akan sombong. Maka saya ingin menyatakan dalam pertemuan kali ini atau dalam video kali ini, kekayaan materi yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Qorun yang begitu jelas diceritakan dalam Al-Quran? Kesombongan membawanya pada kehancuran. Dia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam perut bumi. Kekuasaan yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Fir'aun yang termaktub begitu gamblang di dalam Al-Quran? Kesombongan mengantarkannya pada kebinasaan. Dia bersama kesombongannya ditenggelamkan di Laut Merah. Ilmu pengetahuan yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Haman, intelektual, kepercayaan Fir'aun yang diangkat menjadi Perdana Menteri, yang tersurat jelas dalam Al-Quran, kesombongan dan keberpihakannya pada penguasa mengantarkannya pada kebinasaan. Tentu penguasa yang zalim, penguasa yang tiran. Dia bersama Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, inilah beberapa contoh yang jelas terekam dan diabadikan oleh Al-Quran tentang tipikal manusia yang sombong. Ada yang sombong karena kekayaan, Qorun. Ada yang sombong karena kekuasaan, Fir'aun. Ada yang sombong karena ilmu pengetahuan, Haman. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, dari beberapa kenyataan yang sudah disebutkan ini, maka kita perlu untuk terus-menerus hati-hati, waspada, introspeksi diri.
kekayaan yang kita miliki, kekuasaan yang kita punyai, ilmu pengetahuan yang kita dapati bukan untuk disombongkan, tetapi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk ngabdi, untuk kita bersyukurinya atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita dan untuk berkhidmat kepada sesama. Semoga kita semua yang sudah menyimak tayangan ini, yang sudah mengkaji ayat suci Al-Quran tentang kesombongan, akan menjadikan kekayaan yang kita miliki, kekuasaan yang kita punyai, dan ilmu pengetahuan yang kita dapati sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah dan untuk berkhidmat kepada sesama. Demikian saja apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.